Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sera Rizky Wayu Putri dengan NIM 24040101274 dari PJJS 1 Informatika kelas IF 404. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UAS Data Science yang mana di sini akan mempresentasikan dari tugas yang sudah dikerjakan pada tugas minggu lalu. Di sini ada pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Syahid Abdullah SSI MKom. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada fitur atau variabel pada dataset dalam tugas, kemudian hitung mean, median, modus, jangkauan kuartil, ragam atau varians, dan standar deviasinya, serta yang ketiga ada visualisasi data dari dataset dengan menggunakan scatter plot, histogram, dan box plot, kemudian kesimpulan pendapat, dan menjelaskan apakah ada nilai ekstrim atau outlier. Nah, yang pertama, jelaskan fitur atau variabel apa saja yang ada pada dataset, di mana ada dataset dengan nama social network LDS.csv, di mana di sini sudah saya dengan RStudio, ya ini ada 3, yaitu ada age, estimate salary, dan book. Dataset tersebut, ini salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis dan pemodelan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai pengguna media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan berdasarkan beberapa atribut. Nah, ini sudah saya panggil di RStudio, yaitu serta ini tertampil ada 3 yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pada data social network ADS memiliki 3 fitur atau variabel. Yang pertama itu ada age atau usia, di mana tipe datanya integer atau bilangan bulat, atau ini bisa juga diubah menjadi numerik, kemudian menunjukkan usia masing-masing pengguna media sosial. Kemudian ini adalah salah satu fitur input untuk menganalisis prediktif. Kemudian variabel ini digunakan untuk melihat hubungan antara umur dan kecenderungan membeli produk. Kemudian ada estimate salary atau perkiraan gaji, di mana tipe datanya integer, namun ini juga bisa diubah menjadi numerik. Kemudian menunjukkan perkiraan gaji pengguna per tahun dalam satuan mata uang lokal, misalnya ribuan. Variabel ini membantu menganalisis apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk atau tidak. Kemudian yang terakhir ada purchase atau status pembelian, di mana tipe datanya integer atau biner, yaitu ada 0 ataupun 1. Ini menunjukkan jika bernilai 0 berarti pengguna tidak membeli produk, dan jika bernilai 1 berarti pengguna membeli produk setelah melihat iklan. Variabel ini variabel target atau dependent yang ingin diprediksi dalam pemodelan dalam analisis klasifikasi seperti logistik regression atau decision tree. Nah, hitung mean, median, dan modusnya. Mean ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data numerik dengan source code mean data. Kemudian median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dengan source code median data. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Namun untuk kali ini, modus memanfaatkan package dari Modes dengan cara menginstal dan membuat library Modes. Caranya yaitu di RStudio kita tinggal panggilkan saja install.package dalam kurung Modes, kemudian kita panggil library Modes. Nanti setelah itu modusnya bisa dihitung dengan memakai atau memanggil rumus fungsi MFV data yang akan ditampilkan. Nah, seperti variabel X. Nah, di sini terlihat nilai mean dari H-nya itu 37,655, kemudian nilai mediannya ada 37, kemudian nilai modusnya ada 35. Nah, di sini ada rumusnya atau fungsi pemanggilan fungsinya yaitu mean data social age, yaitu dipanggil data sosial variabel age, kemudian ada mediannya sama dengan mean, dipanggil saja, kemudian nah modus memanfaatkan package dengan memanggil mmv data social age. Nah, di sini akan muncul datanya.
Kemudian sama dengan variable estimate salary dan variable purchase, yaitu pertama nilai mediannya dari estimate salary yaitu 6974,2,5, nilai mediannya ada 70.000, kemudian nilai modusnya ada 72.000. Caranya sama, hanya saja variabel yang dipanggilkan itu estimate salary. Kemudian variabel purchase yaitu nilai mainnya 0,3575, kemudian nilai mediannya adalah 0, nilai modusnya ada 0. Caranya juga sama, yaitu tinggal diganti aja pemanggilan main data sosial purchase. Nah, jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya ada Q1, Q2, dan Q3, di mana jangkauan adalah perbedaan antara data amatan paling besar dan data paling kecil dengan menggunakan source code rank data. Jadi rank kemudian datanya dipanggil, misalkan data age, berarti rank age. Gitu. Terus nilai kuartil adalah ukuran statistik yang membagikan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar dengan menggunakan source code kuantil data. Q1 itu menandai batas bawah 25% data terendah. Q2 menandai batas tengah atau median. Q3 menandai batas atas 75% dari data terendah. Kemudian di sini ada variable age. Yang pertama, jangkauannya itu 18 sampai 60, maksimalnya di 60 dan minimalnya adalah 18. Kemudian max dan min yaitu 42, yaitu selisih antara max dan min yaitu 42. Nah, jangkauan ini rank data variable age, kemudian max data social age dikurangi min data social age. Nah, kuartil atau quantile, Q1-nya itu 29,75 atau 25% pengguna berusia di bawah 29,75 tahun, kemudian Q2 yaitu mediannya 37 tahun, serta Q3 yaitu 46 tahun, 75% pengguna berusia di bawah 46 tahun. Nah, untuk kuartil itu kita tinggal memanggil kuantil data sosial X, maka akan ada langsung muncul 0%-nya, 25%-nya, 5%-nya, 75%-nya, sehingga 100%-nya. Nah, ini itu kuartil itu dari nilai jangkauan 18 sampai dengan 60. Nah, di sini ada variable estimate salary, sarannya sama, hanya saja untuk rank datanya yang tadinya age itu diganti estimate salary. Jangkauan estimate salary di sini ada 15.000 sampai 150.000, di mana nilai max-nya adalah 150.000 dan min-nya 15.000. Max dikurang min adalah 135.000. Kuartilnya juga sama, caranya yaitu kuantil data sosial estimate salary, yaitu dari jangkauan 15.000 sampai 150.000, di mana Q1-nya 43.000, 25% pengguna bergaji di bawah 43 juta, kemudian Q2 yaitu 70.000 yaitu mediannya, kemudian ada Q3 yaitu 88.000, 75% pengguna bergaji di bawah 88 juta. Nah, variable purchase yaitu jangkauannya antara 0 sampai 1, maksimalnya 1, minimalnya 0, di mana kuartilnya itu Q1 0, Q2 0, dan Q3-nya 1. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal dipanggil saja jika jangkauan rank data purchase, kemudian kalau kuartil berarti kuantil data purchase. Nah, varian atau ragam dan standar deviasinya. Varian di sini merupakan ukuran yang menggambarkan beberapa jauh nilai-nilai dalam suatu data tersebar dari nilai-nilai rata-ratanya dengan menggunakan fungsi var nama dataset. Kemudian standar deviasi adalah akar dari varian dan menyajikan ukuran penyebaran data dalam satuan yang sama seperti data aslinya dengan menggunakan fungsi SD, nama datasetnya. Nah, varian di sini itu ada 3, berarti kita memanggil fungsi varian data social X, estimate salary, dan purchase. Kemudian standar deviasi yaitu SD, data social X, estimate salary, dan purchase. Nah, di sini ada hasilnya. Ini standar deviasinya dan ini ada variannya masing-masing variabel. Nah, SD dari H itu 10,48288, dari estimate salary ada 34.096,96, serta dari purchase itu ada 0,479864. Variannya juga ini ada var data sosial H-nya itu 109,8907, serta varian dari estimate salary itu ada
11626027021 serta varian dari Burgess yaitu 0,2302694. Nah, visualisasi dataset dari yang telah dilakukan yaitu menggunakan scatter plot, histogram, dan box plot. Nah, yang pertama, instalasi library atau package pada RStudio. Sebelum melakukan visualisasi dengan menggunakan RStudio, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama mempersiapkan library atau package yang relevan. Dalam hal ini adalah menggunakan ggplot2, yaitu package populer di R untuk membuat grafik secara elegan dan fleksibel. Nah, caranya itu gampang, dengan install.package ggplot2, kemudian dipanggil library ggplot2. Perintah jika ini sudah terinstall, maka perintahnya yaitu geomPoint untuk scatplot, geomhistogram untuk histogram, kemudian geomboxplot untuk boxplot. Nah, scatplot antara fitur variabel kolom 1 dan 2, yaitu antara variabel age dan variabel estimate salary. Tujuan dari scatplot ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pola keterikatan atau keterkaitan antara usia seseorang dengan estimate pendapatannya, serta mendeteksi adanya klaster atau kelompok data tertentu. Nah, hasilnya sebarannya seperti gambar di sini. Deskripsi dari scatplot yang dihasilkan yaitu sebaran titik yang luas dan acak, di mana titik-titik pada grafik tersebar luas dan tidak membentuk pola tertentu seperti garis lurus atau kurva yang dapat menunjukkan hubungan linier. Hal ini mengindikasi bahwa tidak terdapat kolerasi linier yang kuat antara usia dengan estimate gaji pengguna. Kemudian distribusi umur yang merata pada kelompok produktif. Data usia tersebar mulai dari sekitar 18 tahun hingga 60 tahun. Kemudian estimasi gaji yang bervariasi di seluruh usia. Tidak ada kecenderungan bahwa pengguna dengan usia lebih tua selalu memiliki gaji yang lebih tinggi atau sebaliknya. Pengguna muda terlihat memiliki variasi gaji yang cukup lebar, dari yang sangat rendah hingga tinggi, menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya faktor penentu gaji. Kemudian konsentrasi pada gaji menengah. Terdapat akumulasi titik yang cukup padat pada kisaran gaji 40.000 hingga 90.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki estimasi pendapatan pada kisaran tersebut, terlepas dari berapa usianya. Kemudian histogram untuk masing-masing fitur. Histogram adalah salah satu metode visualisasi data numerik yang digunakan untuk memahami distribusi frekuensi dari suatu variabel. Dalam konteks ini, histogram digunakan untuk menganalisis persebaran usia age para pengguna media sosial yang menjadi bagian dari dataset, menganalisis pola distribusi dari variabel estimate salary yaitu estimate gaji pengguna media sosial dalam dataset, serta menunjukkan perbandingan jumlah antar pembeli dan non-pembeli dalam dataset. Nah, gambarnya variabel age ini ada seperti di samping ini bentuk histogram. Deskripsinya yaitu distribusi umur cenderung normal sebagian, kemudian kelompok usia terbanyak itu interval umur 35 hingga 40 tahun. Di sini juga sebaran usianya cukup luas, terdapat pengguna dari 18 hingga 60 tahun, menunjukkan bahwa iklan tersebut menjangkau berbagai kelompok usia. Tidak ada outlier signifikan karena data usia berada dalam rentang alami usia dewasa, tidak terdapat nilai ekstrim yang mencolok. Kemudian ada variabel estimate salary, deskripsinya yaitu distribusi data tidak merata. Sebagian besar pengguna memiliki estimasi gaji di bawah 100.000, terdapat penurunan frekuensi seiring naiknya estimate gaji, menandakan distribusi agak condong ke kanan atau rising skewed. Kemudian kelompok gaji terpadat, interval gaji terpadat itu 40.000 hingga 90.000 merupakan rentang dengan jumlah pengguna terbanyak. Kemudian gaji ekstrim atau tinggi ada tapi sedikit, terdapat beberapa pengguna dengan estimate gaji di atas 120.000 hingga 150.000, namun frekuensinya sangat rendah. Kemudian distribusi konsumen yang potensial, fakta bahwa mayoritas pengguna memiliki gaji di atas 50.000 dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemasar dalam menetapkan segmentasi atau strategi harga produk. Di sini ada variabel Burgess-nya, di mana deskripsinya yaitu distribusi tidak seimbang. Histogram menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang tidak membeli produk jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengguna yang membeli produk. Kemudian proporsi jumlah pembeli dari 400 data yang ada pada dataset hanya sekitar 36% pengguna yang membeli produk dan sisanya tidak melakukan pembelian.
Visualisasinya sederhana namun informatif. Meski Purkes hanya terdiri dari dua kategori 0 dan 1, histogram ini tetap memberikan gambaran yang jelas dan cepat mengenai distribusi keputusan pembelian. Nah, di sini ada box plot untuk masing-masing fitur atau variabel, di mana box plot ini salah satu metode visualisasi statistik yang digunakan untuk menampilkan sebaran data numerik serta mendeteksi nilai pencilan atau outlier dan kemiringan distribusi. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan age, estimate salary, dan purchase. Nah, hasilnya seperti ini, variabel age-nya, di mana deskripsinya sebaran usia pengguna berada di rentang sekitar 18 hingga 60 tahun, mayoritas data berada di kuartil tengah antara usia 30 sampai 42 tahun yang merupakan usia produktif, kemudian tidak ditemukan outlier ekstrim, tidak ada data tidak keluar jauh dari whisker atau batas atas dan bawah. Bentuk box plot menunjukkan distribusi usia relatif simetris mendekati distribusi normal. Kemudian dari variabel estimate salary, yaitu estimasi gaji pengguna tersebar mulai dari 15.000 hingga 150.000. Nilai kuartil pertama dan ketiga berada di kisaran 40.000 hingga 90.000, menunjukkan konsentrasi gaji di rentang menengah. Terdapat beberapa outlier di sisi atas, gaji di atas 130.000 yang divisualisasikan sebagai titik keluar kotak. Distribusi sedikit condong ke kanan karena adanya nilai gaji yang tinggi yang tidak umum. Kemudian variabel purchase. Nah, di sini deskripsinya, meskipun purchase adalah variabel kategorikal biner 0 ataupun 1, tapi dengan box plot tetap bisa memberikan gambaran distribusi. Plot ini menunjukkan bahwa mayoritas data berada di 0 atau tidak membeli. Sebagian kecil berada di nilai 1, yaitu membeli. Box plot ini cenderung tidak terlalu informatif untuk variabel biner, namun tetap menunjukkan dominasi kelas 0. Nah, analisis hasil visualisasinya dari ketiga bentuk visualisasi data yang digunakan seperti scatter plot, histogram, box plot. Bentuk visualisasi yang menurut saya paling efektif ya ini dalam mengeksplorasi data secara menyeluruh yaitu box plot. Karena dalam box plot ini kita dapat melihat nilai minimalnya, maksimalnya, serta kuartil Q1, median atau Q2, serta Q3-nya itu terpampang dengan jelas. Serta whisker-whiskernya juga dapat teranalisis dengan sempurna. Hasil analisis visualisasinya, hal ini didasarkan pada beberapa keunggulan yang saya jelaskan, yaitu satu, box plot secara langsung menyajikan informasi statistik penting seperti kuartil pertama, median, serta kuartil ketiga, nilai maksimum dan minimum, serta keberadaan outliernya. Dengan satu visualisasi sederhana ini, box plot memberikan gambaran mengenai persebaran data, simetri, dan kemiringan distribusi. Deteksi outlier menjadi sangat mudah karena ditandai secara eksplisit sebagai titik-titik yang berada di luar batas whisker atau garis batas normal data. Meskipun scatterplot dan histogram juga memiliki manfaat masing-masing, seperti scatterplot untuk melihat hubungan antar variabel dan histogram untuk melihat distribusi frekuensi, box plot tetap lebih ringkas, informatif, dan efisien dalam membantu memahami struktur distribusi dan deteksi anomali data secara cepat. Dalam dataset yang telah dikerjakan sebelumnya, terdapat beberapa nilai ekstrim atau outlier, yakni khususnya pada variabel estimate salary, di mana hal ini dapat dilihat melalui hasil visualisasi box plot, di mana terdapat beberapa titik yang berada jauh di atas whisker dari kotak box plot. Sementara itu, variabel X, distribusi data terlihat simetris dan stabil. Box plot tidak menunjukkan adanya nilai yang berada di luar whisker, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat outlier yang signifikan pada variabel ini. Untuk variabel purchase, hanya terdiri dua nilai, box plot tidak relevan untuk mendeteksi outliernya, sehingga pada variabel ini tidak dapat dianalisis secara statistis. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.